Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan qiyamul Ramadan Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Hari ini kita sudah melewati satu hari di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sesuai dengan yang kita rencanakan pada hari Senin yang lalu, hari ini itulah realitanya. Hari ini kita lebih banyak apa? Kita lebih banyak bertafakkur, bertazakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Hari ini ada beberapa instansi yang kemudian mengikuti pola pemerintah libur awal Ramadan. Maka bisa saja menyikapinya karena tidak ada pekerjaan, senantiasa berdiam diri di rumah sejak subuh sampai menjelang waktu berbuka puasa. Jika memang tujuannya adalah untuk menghindarkan dari sesuatu yang merusak amalan-amalan di bulan suci Ramadan, maka itu dibenarkan oleh syariat Islam. Akan tetapi apabila yang dilakukan itu semata-mata karena dirinya tidak kuat beraktivitas lantaran berpuasa, maka itu yang perlu kemudian dipertanyakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Islam telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah kurang lebih 13 tahun dalam rangka penanaman akidah, pemurnian pikiran, perbaikan tingkah laku dan tutur kata. Maka kita belum banyak menjumpai ada kewajiban-kewajiban agama yang disyariatkan pada periode Mekah tersebut. Puasa Ramadan pun disyariatkan oleh Allah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah pada tahun yang kedua, yang mana melihat kondisi keimanan umat Islam saat itu sudah pantas untuk diberikan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Sampai hari ini, entah ini Ramadan keberapa yang datang untuk kita sekalian, saya kira satu sama lain ini Ramadan yang berbeda-beda mengikuti usia yang hari ini dimilikinya. Andai saja rata-rata dipukul rata, dikurangi 12 tahun untuk masa akil balik, maka kalau hari ini usia kita 40 tahun dikurangi 12 tahun, maka kita sudah berRamadan selama 28 tahun. Pertanyaan kita, apakah yang sudah kita lakukan untuk Ramadan kita? Sudahkah kita membuat planning terbaik untuk Ramadan kita? Sudahkah kita merencanakan hal-hal yang sangat maksimal untuk Ramadan kita? Atau justru kita mengalir begitu saja, ketemu Ramadan pada hari pertama, tahu-tahu tidak terasa kemudian ketemu malam Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyeru orang-orang yang beriman dalam Quran surat yang Al-Baqarah 183 itu, memang tujuannya adalah untuk khusus orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman dalam menyikapi Ramadan pun berbeda-beda dan bermacam-macam. Tergantung niat apa yang hari ini dimiliki untuk berRamadan. Sementara Rasul menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tergantung apa kita kemudian meniatkan diri kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Semata-mata karena Allah dan Rasulnya, atau untuk dunia dan wanita yang kemudian kita gapai ketika kita berRamadan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Ramadan pasti akan datang setiap tahun. Tetapi tidak akan ada jaminan kita bisa mengikutinya tahun demi tahun. Jika Allah mentakdirkan kemudian ini adalah Ramadan kita yang terakhir barangkali, maka mari kita buat mimpi-mimpi terbaik di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Sesungguhnya Ramadan itu merupakan implementasi keimanan yang kita miliki. Iman itu kalau boleh kita katakan ibarat aliran listrik. Mic yang saya pakai untuk bersuara ini, listriknya, setrumnya tidak kelihatan. Kipas yang berputar di atas kita pun tidak bisa melihat aliran listrik yang kemudian mengalir untuk menggerakkan kipas tersebut, AC dan sebagainya. Begitu pula kondisi manusia satu sama lain. Hari ini jika kemudian tarikan kuat, dorongan kita kuat, bersemangat untuk menjemput Ramadan, mengisi Ramadan ini dengan keimanan yang kuat, berarti hari ini iman kita sedang meningkat sangat kuat. Namun bagi mereka yang hari ini memandang Ramadan itu biasa-biasa saja, bahkan cenderung sebuah ancaman yang akan membatasi, yang akan menghilangkan sandang pangannya, maka sesungguhnya cara memandang Ramadan pun itu salah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat qiyamul Ramadan rahimakumullah, sekali lagi mari kita jaddidu niyatakum. Mari kita senantiasa memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita salah niat, jangan sampai kita salah melangkah mengisi Ramadan ini, sehingga yang kita dapatkan hanya ju' wal atos, sehingga kita dapatkan hanya lapar dan dahaga semata. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lalui Ramadan ini dengan beberapa hal. Yang pertama, kita lalui Ramadan ini dengan totalitas. Totalitas dalam beribadah, muamalah ma'allah, hablum minallah kita bangun sekuat mungkin, tadarus Al-Quran kita lakukan, berzikir kita lakukan, sholat kita lakukan, itu dalam rangka untuk menguatkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada aspek sosial, aspek muamalah yang tidak kalah penting, mari kemudian kita manfaatkan apa yang hari ini menjadi titipan Allah, kita gunakan untuk membungakan, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira hari ini hampir setiap musolah ataupun masjid memberikan kesempatan kita untuk berlomba-lomba berfastabiqul khairat. Kita yang tidak mungkin masak, kita yang tidak mungkin kemudian mengusahakan itu seorang diri, kita bisa nitip dengan yang namanya uang dan materi. Man fattara shaim fahuwa shaim. Landasannya adalah bagaimana siapapun yang memberikan makan orang-orang yang berpuasa, sesungguhnya dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa tersebut. Apabila kita sungguh-sungguh, apabila kita totalitas, maka kita akan mendapatkan hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menghindari sikap setengah-setengah. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu setengah-setengah, maka dapatnya pun juga setengah. Daripada kita dapat setengah, lebih baik kita dapat seutuhnya. Yang kedua, kita lalui Ramadan ini dengan enjoy. Hari ini barangkali yang punya anak-anak masih kecil, usia kelas 1, kelas 2 SD, atau yang punya cucu kelas 1, kelas 2 SD, mari kita tanamkan pendidikan atau tarbiyah untuk berpuasa ini. Jika itu kemudian kita lakukan dengan enjoy, ayah orang tuanya enjoy, kakek neneknya enjoy, maka anak-anak yang ada di sekitar kita pun akan merasa enjoy dalam
menyelesaikan Ramadan 1442 Hijriah ini. Hari ini fenomena yang kemudian sangat ironis muncul dari kalangan kaum muda yang mereka tidak terkena rukhsah dalam agama untuk meninggalkan puasa. Hari ini mereka berlomba-lomba untuk tidak berpuasa karena untuk eksistensi diri, karena untuk jati diri, karena untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup dan mampu untuk melanggar aturan Allah dan kemudian dikatakan sempurna bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini berbahaya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, yang hari ini punya anak-anak kecil itu jauh lebih mudah mengerahkannya daripada yang hari ini punya anak-anak remaja. Mari betul-betul kita pastikan yang hari ini kita punya anak-anak remaja dan dewasa, dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka kesana dan kemari. Sebab itulah agama seseorang itu bergantung dari agama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, kita lalui Ramadan 1442 Hijriah ini dengan istiqomah. Istiqomah di awal dengan semangat yang baik, jangan sampai kemudian luntur di pertengahan, apalagi kemudian kita ikut-ikutan luntur di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan semangat kita ini, mudah-mudahan istiqomah kita ini dari awal Ramadan hingga akhir nanti senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melalui Ramadan ini dengan enjoy. Kita lalui dengan iman, kita lalui dengan senantiasa istiqomah, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekian banyak berkah, sekian banyak bonus, sekian banyak pahala yang Allah limpahkan di bulan suci Ramadan ini, kita tidak menyia-nyiakannya dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung mendapatkan itu semua hanya karena landasan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.